2020 udah mau habis, tapi masih banyak kita yang nggak bisa ngebedain antara qaf sama kaf. Malu-maluin sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Popular Reciting Mistakes. Setelah kemarin lama kita libur dan gue udah janji untuk kembali ke sini di hari Senin. Dan ini dia, kita kembali membahas kesalahan-kesalahan huruf yang sering dilakukan banyak kaum muslimin seluruh dunia. Jadi hari ini biar lebih singkat, kita bakal ngebahas 2 huruf sekaligus, serta ngebahas perbedaannya apa sih antara qaf sama kaf, dan kenapa orang-orang masih suka salah-salah di antara pengucapan qaf sama kaf. Mirip-mirip soalnya, ko, ka. Biar ada gambaran di awal, gue bakal ngajak kalian seperti biasa, kita memurojaah atau mengulang kembali di mana letak-letaknya keluarnya huruf qaf sama kaf tersebut. Nah, jadi friends, jadi syekh bro atau ukti-ukti apalah nggak tahu yang nonton ini, qaf sama kaf itu posisinya di lidah paling bawah. Ya, lidah paling ujung bawah, tapi kaf itu agak naik sedikit dibanding qaf. Dan landingnya pun qaf itu di atas sini nih ya. Deket banget sama epiglottis ini. Kalau kaf itu di tengah-tengah langit-langit rongga mulut. Jadi ini oko. Nah, gitu landingnya beda ya. Cuman sama-sama di lidah bagian belakang. Perbedaannya banyak. Tapi gue bakal nyampein yang garis besarnya aja yang banyak orang nggak tahu. Yang pertama yaitu huruf qaf, sifatnya itu dia huruf isti'la. Isti'la yaitu huruf-huruf yang lidah belakang kita angkat. Kayak kita kan udah bahas ya di video-video sebelumnya, kalau misalnya di bahasa Arab gak ada huruf O sama sekali, gak ada namanya so, gak ada namanya do, gak ada namanya ho, tapi semuanya itu terjadi bunyi-bunyi O di kuping kita karena kita angkat lidah belakang kita. A, itu kalau lidah normal ya. Kalau lidahnya diangkat belakangnya, O. Jadi dia huruf qaf, ko, bukan ko, tapi ko. Kalau kita tahu huruf qaf itu dia isti'la, nah huruf kaf ini dia lawannya huruf qaf, yaitu huruf istifal. Artinya huruf yang lidahnya itu normal aja, datar, sama sekali nggak ada efek-efek tebal di ujung lidah belakangnya, nggak diangkat-angkat, nggak ko, nggak, tapi dia tetap biasa, kaf. Nah, perbedaan garis besar yang kedua yaitu huruf kaf itu termasuk huruf hamas. Huruf hamas tuh huruf-huruf yang dia ngeluarin angin di situ, kayak ta. Yang mana kalau kita ngerobek kertas jadi kecil-kecil kepingannya, taruh di tangan sini, kalian baca huruf ta, bakal terbang kertas-kertasnya. Kaf juga sama, ka, terbang kertas. Beda kayak huruf qaf. Huruf qaf ini huruf jahar, yang mana dia nggak ada keluar aliran angin sama sekali. Aliran anginnya tertahan. Ko, sama kayak nyebutin huruf a, bukan enggak kan, nggak ada aliran anginnya. Jadi biasa aja, to, bukan ko. Banyak orang yang salah di sini, yaitu dia baca huruf kaf kan ka. Nah, pas baca huruf ko, bacanya kayak huruf K, cuman di O-in aja. Ko. Masih ada k. Nah, ada ledakan suara angin kecilnya tuh. Itu kesalahannya di pembacaan huruf ko. Jadi simpel aja ya, huruf qaf itu huruf isti'la yang lidah belakang kita angkat. Ko. Huruf kaf itu lidahnya biasa aja, istifal, rendah. Kayak lidah kita gimana sih kalau kita nggak apa-apain? Biasa aja, ka. Nah, perbedaan kedua yang garis besarnya, kalau misalnya yang huruf qaf itu nggak ada aliran udaranya, aliran ketahan. Ada powernya di situ. Kalau misalnya kaf, ada aliran udara yang keluar, ada udara yang keluar di situ. Ka. Yang mana kita kalau robek kertas kecil dia bakal terbang. Ka. Kayak gitu, guys. Dan yang terakhir yang harus kita tahu, kesalahan baca orang kalau orang baca huruf kaf, yaitu pas di akhir huruf atau di akhir kata itu dibacanya itu dia qalqalah. Padahal yang qalqalah itu huruf qaf doang. Kayak kalau kita baca iqra. Kalau yang sukun ya, iqra atau iqtaraba, aqwam, uko. Nah, kalau misalnya huruf kaf, dia nggak mantul, nggak qalqalah, bukan ake, tapi cuma ditempel sebentar ya, ditempel lidahnya ke langit-langit, ada ada suara hembusan lepasnya itu loh, habis ditempel, nah itu doang. Jadi kalau misalnya nah gitu doang. Nggak ada sampai ake, karena dia bukan huruf qalqalah. Sekarang kita bakal masuk ke pembahasan kesalahan-kesalahan di masing-masing huruf tersebut. Yang pertama, huruf qaf. Kesalahan pertama yang orang sering lakukan pada saat pembacaan huruf qaf, yaitu baca qaf pas qalqalah itu nggak terlalu tebal bacanya. Jadi kalau misalnya iqra, bacanya iqra, lepas banget, ike, apa artinya ike? Bacanya itu tebal, ike. Bener-bener kita angkat banget tuh lidah belakangnya sampai kena ke langit-langit. Jadi pas kita pantulin iqra, iqta, aku gitu loh pantulannya, tebal. Kesalahan yang kedua yaitu kita ngebaca qaf dengan mengeluarkan aliran udara sebagaimana kaf. Tadi kan
kaf ha ya. Nah gitu kan, ka. Nah kebanyakan orang baca kof juga kayak kaf, jadi bacanya kof. Ada ada ledakan-ledakan angin itu tuh di pas kita ngebaca huruf kof, ledakan angin yang kayak nah yang kayak gitu. Itu salah, karena huruf kof itu dibaca tanpa mengeluarkan aliran udara sama sekali. Terus kesalahan terakhir yang paling banyak orang terjatuh di bacaan kof, kesalahannya yaitu pas ngebaca huruf kof dan harokat dia kasroh, yaitu dia bacanya itu apa ya, tebal. Karena apa? Huruf kof itu tebal banget kalau dibacanya itu harokatnya fathah a atau harokat domah u. Kalau misalnya dia kasroh i, misalnya qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah, nggak usah qoyamah, qoi, mentang-mentang dibaca ku, dia nggak dibaca koi, tapi dibacanya enteng, denger ya, qi, la uqsimu biyaumil qiyamah, bukan qoyamah. Ihdinas shiratal mustaqim, bukan mustaqim. Nah sekarang kita pindah ke kesalahan-kesalahan yang biasa orang lakukan atau temukan pada saat ngebaca huruf kaf. Yang pertama yaitu pas ngebaca huruf kaf dibacanya malah kebalikan, kayak kesalahan kof tadi. Dia baca kaf ditahan aliran udaranya, nggak dilepas k, nggak ada ledakan-ledakan kecil yang itu nggak ada. Jadi bacanya gimana? Kaf. Kayak orang Indonesia ngomong huruf kakak kan nggak ada kakak gitu kan, nggak ada aliran udaranya tuh. Nggak mungkin kita ngomong kakak apa kabar gitu kan, enggak. Jadi bacanya gimana? Pas baca kaf ha ya ka, jadi ka gitu. Harusnya kita apa? Kan sifat tadi kan apa sifatnya huruf kaf? Keluar aliran udaranya, sampai pas kita lagi ada kertas di sini terbang dia kaf. Kesalahan yang kedua yaitu dia terlalu lebay ngebuang udaranya. Harusnya apa adanya aja. Jadi baca ya kaf, ya ada sedikit aja, nggak usah sampai ka gitu, nggak usah sampai keluar iler, keluar droplet coronavirus gitu, nggak usah selebay itu. Yang terakhir yaitu ngebaca huruf kaf sukun pakai kolkolah. Kan tadi kita udah bilang ya, kaf itu pas dia mati atau sukun itu nggak ada pantulan kayak ake, nggak, cuman ditempel ke langit-langit. Ini lidah ya, lidah ini langit-langit rongga mulut, cuman di ada hembusan suara ak. Wala azabul akhirati akbar, bukan akbar, karena itu sifatnya kaf, bukan milik kaf. Jadi jangan ada namanya kaf yang mantul kayak gitu, enggak, cuman akbar. Oke, sekarang kita praktek huruf kaf, praktek hurufnya aja, nggak usah praktek pakai ayat. Qoqiqu, bukan qoiqu. Iqi, uku. Iqu. Nah kayak gitu ya. Bukan uke, tapi pas kita nempel nih ya di lidah belakang, nempel langit-langit tadi. Bener-bener lidah belakang diangkat banget. Bukan ake kayak aqe gitu. Ike, tapi aku. Jadi kalau kalian bilang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bukan khalaqo, bukan khalaqa, tapi khalaq. Jadi kalau bahasa gampangnya ini huruf kan ada ada ya. Tapi diangkat di belakangnya. Khalaqu, bukan khalaqa, tapi khalaqu. Sekarang praktek huruf kaf. Ka, ki, ku, akka, iki, uku. Ak, ik, uk. Nah kayak gitu. Udah sekian aja, itu aja, nggak usah banyak-banyak, karena kalian bisa langsung praktek sendiri. Huruf kaf sama qaf banyak banget di Quran, langsung ubah kalau kita ada kesalahan. Itu dari gua. Semoga manfaat, dan mohon maaf karena kemarin delay panjang banget karena lagi banyak pikiran dan banyak kerjaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.